Pemirsa Muslim masa kini, ada banyak wanita berpengaruh yang tercatat dalam sejarah Islam. Mereka dinilai memiliki pengaruh besar karena dapat membentuk pemahaman, kemudian memberikan andil dalam pertumbuhan agama Islam secara menyeluruh, bahkan hingga saat ini. Hafsah binti Umar misalnya, yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Hafsah memiliki suami bernama Hunais ibnu Hubaifah yang meninggal dunia. Setelah itu, Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah menikahi Nabi, Hafsah menghafal seluruh isi kitab suci Al-Quran yang ketika itu masih teks lisan dan tidak tertulis. Berkat hafalan Al-Quran tersebut, Hafsah mampu menginspirasi banyak orang, terutama kaum wanita. Lalu, Al-Quran mulai diproduksi dalam bentuk tulisan. Dan bisa dibilang, Hafsah merupakan pelopor dari Al-Quran menjadi mudah untuk dipelajari. Dan hingga saat ini, wanita yang inspiratif seperti Hafsah banyak ditemukan. Salah satunya adalah Lela. Ya, boleh dibilang di era modern ini, Lela adalah sosok wanita inspiratif. Meski bukan tentang agama, namun Lela merupakan pelopor hadirnya kembali kebudayaan yang sempat hilang di Jakarta. Ya, Lela lah yang kemudian menghidupkan kembali budaya membatik Betawi. Menurut catatan sejarah nih, di tahun 1970-an daerah ini salah satu pusatnya sentra batik Betawi. Tapi sayangnya ini banyak banget orang-orang yang mau bikin rumah, sampai akhirnya penduduk Betawi aslinya ngejual tanah mereka. Hilang deh tuh para pengrajin batik Betawi. Untungnya sekarang ini udah ada yang memprakarsai batik Betawi itu hidup kembali. Nah, saya mau ketemu nih sama Mpok Lela, orang yang pertama kali memprakarsai batik Betawi itu kembali. Jadi ikutin saya terus ya di Muslim Masa Kini. Kita ketemu Mpok Lela di rumahnya yuk. Batik Betawi Trogong. Begitulah nama batik ini dikenal. Meski sempat hilang di tahun 70-an karena modernisasi kota Jakarta, namun di tahun 2012 Lela nekat menghidupkan batik Betawi kembali. Baginya Trogong bukan sekedar tempat tinggal, namun identitas budaya Betawi juga turut hadir di sana. Diawali hanya seorang diri, hingga kini Lela mampu menjalankan batik Betawi Trogong bersama warga di kawasan Trogong, Jakarta Selatan. Meski usaha rumahan, nyatanya batik Betawi Trogong mampu mendongkrak sisi lain tanah Jakarta. Assalamualaikum. Lelanya ada? Oh, ada, silakan Ibu. Oh, itu dia, nggak kelihatan ini gara-gara ada tiang. Assalamualaikum Pak Lela. Ih, Masya Allah. Gimana kabarnya, Pok? Alhamdulillah. Waduh, ini lagi ngebatik ya? Iya. Pas banget. Saya mau dong nanti diajarin ngebatik. Tapi sekalian nih sebelum saya belajar ngebatik, saya mau nanya-nanya dulu. Boleh nggak sih ngegangguin? Boleh, silakan. Boleh, yes. Kita boleh ngegangguin. Boleh lah kan ini kan jadi apa sih orang yang memprakarsai kembali nih hadirnya batik Betawi Trogong. Diceritain dong dulu gimana kok bisa sampai akhirnya yaudah deh, ini saya hidupkan kembali deh batik Betawinya. Ya, karena semakin saya tua saya melihat Jakarta semakin berkembang, ibu kota banyak batik-batik dijual di Jakarta. Dari Garut, Pekalongan, Cirebon, bahkan ada juga batik Papua. Nah, sementara saya yang orang Jakarta, orang Betawi asli yang dulu di sini ada membatik hilang. Nah, kemudian saya sama keponakan-keponakan saya itu ingin belajar lagi membatik. Alhamdulillah pada saat saya pengen belajar batik, ada dari Pemda DKI menawarkan orang Betawi yang mau belajar batik. Jadi saya sama keponakan-keponakan saya yang tadinya mau belajar dengan cara kursus, ternyata dapat gratis dari Pemda. Ada fasilitasnya ya? Dimediasikan dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Alhamdulillah pada akhirnya ada lagi, muncul lagi. Dan akhirnya juga ini ngajakin orang-orang sekitar lagi nggak sih? Iya. Ini kayak Mpok ini saudaraan apa tetangga? Tetangga, wah kan itu dia tuh. Jadi pada akhirnya ada sisi positifnya juga kan, bisa ngajak tetangga yang tadinya mungkin di rumah abis masak bingung nih mau ngapain gitu kan. Kalau kayak gini kan punya kegiatan positif lain gitu. Tapi ngomongin sebenarnya tadi kan udah dikasih tahu gitu. Jadi saya penasaran nih, saya juga mau ngasih tahu sama pemirsa Muslim Masa Kini sebenarnya perbedaan dari batik tulis, batik cetak, batik printing itu seperti apa sih? Siapa tahu kan ada yang nggak tahu. Mendingan saya kasih tahu dulu nih kayak gini bedanya. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis batik yang dikenal. Ada batik tulis, batik cap, dan printing. Sebagai orang Indonesia, sepatutnya kita mengetahui bagaimana cara membedakan aneka batik dari prosesnya.
Meski hingga kini tidak banyak yang tahu kapan tepatnya teknik merintang warna di atas kain pertama kali masuk ke Indonesia. Namun konon, teknik ini dibawa oleh anak buah kapal Laksamana Cheng Ho yang bernama Binang Un. Batik tulis disebut batik tulis karena perintang warnanya dibubuhkan dengan cara seperti menulis dengan menggunakan alat bernama canting. Tidak ada satupun batik tulis yang kembar, semua dibuat hanya satu setiap lembarnya. Motifnya pun biasanya lebih rumit. Dua sisi kain batik tulis secara warna dan motif akan sama. Hal ini dikarenakan setelah bagian depannya dicanting, bagian baliknya pun harus dicanting. Bahkan untuk batik tulis kuno, biasanya terdapat inisial tulisan tangan nama pembatik di ujung kain. Adapun ciri batik cap adalah motifnya cenderung berulang dan tidak memiliki banyak detail. Bagian belakang cenderung memiliki warna yang lebih redup atau tipis. Terakhir, batik printing atau yang bisa juga disebut sebagai kain tekstil bermotif batik. Muncul di Indonesia pada tahun 70-an seiring penetapan batik sebagai pakaian nasional. Kain tekstil bermotif batik ini awalnya diproduksi oleh industri tekstil lokal. Namun karena permintaan yang semakin banyak, akhirnya batik print ini juga diproduksi oleh pabrik luar negeri. Ciri yang paling dasar untuk printing adalah motifnya yang sangat detail dan rapi dengan harga sangat murah. Itu tadi tuh saya jadi baru paham batik tulis tuh kayak gimana, bedanya apa sih sama printing sama cetak. Tapi Po Lela juga pengen ngasih tahu kita sesuatu nih. Gimana Po ngebahas tadi Po tentang printing Po? Nah, yang banyak di kalangan masyarakat itu printing itu disebut batik, padahal printing itu bukan batik. Printing itu tekstil yang bermotif batik. Nah, karena cara pembuatannya kalau yang namanya batik, baik batik cap maupun batik tulis itu menggunakan lilin atau malam. Itu dia. Jadi udah lebih teredukasi ya. Jadi kalau besok-besok kalau pengen beli batik berarti tahu dong. Beli batik tuh harus yang kayak gimana, batik tulis atau batik cap itu. Nah, Po, ini saya tadi udah tahu beda-bedanya. Sekarang saya boleh kagak sih nyobain ngebatik? Boleh banget. Ada yang kecil aja kagak? Kalau yang gede saya takutnya salah. Nah, ini udah disediain nih. Wih, Ondel-ondel. ondel-ondel nih gambarnya. Jadi kita mau ngebatik ondel-ondel, tapi saya pindah posisi aja di situ kali ya, biar enak ya. Boleh? Udah pegang canting nih, tapi belum tahu mau kayak gimana. Gimana Po? Ajarin Po. Ambilnya Ambil. sedikit aja. Terus posisinya megangnya, nah. Oke. Ya, udah diikutin aja Diikutin alurnya, garisnya. Posisinya ini ditaruh di tapaknya. Oh, di ya, tapak. Oke. Ikutin dah. Ikutin jarinya. Ya. Ya, tentu saja bleber. Tapi kalau bikin satu batik tulis kayak gini nih, Po, biasanya butuh waktu berapa lama, Po? Kalau untuk ukuran satu kain gini, ini itu tadi kalau normalnya mungkin untuk bisa 2 hari. Untuk Oke. membatiknya aja. Sampai dengan jadi baju itu sampai dengan jadi bahan siap dijahit itu bisa 2 minggu. Lama ya. Terus kalau yang Po Lela inget nih, zaman dulu sama zaman sekarang perbedaan ngebatiknya ada nggak sih Po? Kalau zaman dulu membatiknya nggak pakai kompor tapi pakai kayu bahan bakarnya. Terus juga untuk motifnya mereka biasanya langsung apa yang ada di pikirannya. Misalkan mereka mau bikin motif fauna, kupu atau capung atau apa gitu, mereka langsung buat aja di kain gitu. Oh gitu, keren banget. Sekarang justru saya harus pola dulu supaya lebih sama gitu. Oke, ini saya gangguin Po Lela mulu ya. Po Lela padahal lagi serius tuh batik tuh. Terus saya udah bleber aja nih. Ya udah kalau gitu saya lanjutin batiknya dulu sebentar. Nanti saya lihat, saya mau kasih lihat hasilnya kayak gimana. Bentar ya. Cing jing. Ini hasil membatik saya pertama kali ya, walaupun tentunya dengan banyak-banyak blebernya, tapi nggak apa-apa lah ya. Hasilnya apa Po? Nilai dong Po, berapa Po? 85. Wih, ini pokoknya karena nggak tega ya mas saya ngasih 85. Tapi Po, ini kan saya udah belajar batiknya dari batik tulis nih. Sekarang saya boleh nggak sih yang cetaknya Po? Boleh. Boleh ya? Nah, karena kan saya juga penasaran kalau cetaknya tuh kayak gimana. Adanya di mana Po? Posisi Po? Di belakang. Nah, ajak saya ke sana boleh kagak? Boleh. Iya, udah deh kalau kayak gitu. Ini kita taruh sini dulu. Nanti ini buat kenang-kenangan saya ya. Boleh diwarna Asik. dulu sekalian. Oh gitu. Wah, cocok. Ya udah kita pilihin warnanya sekalian ya buat ini ya. Iya, Pak.